2F praktikum PA-nya cukup banyak ya, ada 4. Nah tapi yang minggu ini ada 2 plasmir dan PA yang female, nanti yang male dengan dokter Bezel. Nah kemudian untuk materinya ada banyak, ada 12 materi. Kebetulan ini ada slide preparatnya semua. Nah, ayo tutup pintu. Karena ada banyak, ini silakan nanti kalian menyimak overview praktikum ini dengan baik ya. Materinya udah di-share di tim. Karena mungkin besok Rabu waktu praktikum tidak akan saya ulang, supaya ada cukup waktu untuk mengamati preparat dan menggambar ya. Oke, untuk materinya ada 2, yaitu yang genitalia female dan yang breast. Nah kemudian ini nanti membaginya berdasarkan organ ya. Silakan di ingat sendiri bagaimana cara menghafalnya masing-masing. Oke, untuk yang dari luar itu vulva, untuk kelainannya ada kondiloma acuminata. Kemudian yang vagina itu ada perpistaan ya, pista Gardner dan Bartoli. Kemudian untuk yang cervix itu dari nomor 4 sampai nomor 7. Kemudian untuk yang uterus itu ada endometriosis interna, tuba dan ovarium dari nomor 9 sampai 11 ya. Kemudian yang breast, yang payudara cuma 1, yang karsinoma ductal. Oke, kita langsung mulai yang dari vulva dulu ya. Itu yang pertama ada kondiloma acuminata. Nah sesuai namanya kondiloma itu berarti kutil kelamin ya, dia jinak. Kemudian yang perlu diingat itu etiologinya adalah infeksi virus HPV yang low risk atau yang resiko rendah. Mungkin di kuliah yang lain nanti ada penjelasan low risk dan high risk. Untuk yang high risk biasanya dia cenderung menjadi cancer atau karsinoma. Nah untuk yang resiko rendah yang tipe 6 dan 11 ini biasanya menjadi kondiloma. Jadi si virus HPV itu dia akan menginfeksi sel-sel squamosa. Nah kalau sesuai namanya low risk itu berarti dia bukannya si prakanker ya. Nanti kanker itu yang high risk. Untuk morfologinya itu lihat gambar di sebelah kanan. Ini kutil kelaminnya ya, kondilomanya. Dia bisa soliter atau 1 atau bisa juga banyak. Kemudian bentuknya papillomatosis atau menjadi. Untuk lokasinya ya paling sering di vulva, perineum, pokoknya di kulit bagian luar. Bisa juga di serviks tapi sangat jarang. Untuk makroskopiknya ini tadi bentuknya papillomatosis atau papiler menonjol ya. Jadi gambarannya untuk kondiloma acuminata yang di sebelah kanan dia, kalau yang ini yang multifokal. Bisa juga dia permukaannya rata. Nah yang rata itu namanya kondiloma lata. Oke, untuk mikroskopiknya besok kita amati ya hari Rabu. Nah ini sekilas saja. Yang pertama kita harus melihat kalau makroskopiknya papiler berarti mikroskopiknya juga biasanya sama ya. Ini papiler, ada penonjolan. Ya, kemudian epitel squamosnya mengalami akantosis atau menebal. Nah kalau kita lihat ini masih ada squamous normalnya yang sangat tipis. Kalau yang di kondiloma dia menebal ya. Kemudian stromanya juga bercabang-cabang. Nah yang khas pada kondiloma itu ada ditemukan sel-sel squamous yang terinfeksi HPV, disebut koilosit. Ya, koilosit.
Poilosit ini sitoplasmanya bervakuum, jadi seperti membentuk lingkaran putih ya di tengah intinya. Nah, ini adalah bukti bahwa ada infeksi HPV di epitel squamous. Oke, nah kita lanjut aja. Kemudian masuk ke vagina, ini ada perpistaan. Nah, ada 2 kista pada vagina. Ini silakan dihafal. Yang pertama lokasinya ya. Ada Gardner dan Bartholin. Kalau yang Gardner itu lokasinya di anterolateral vagina. Nah, ini Gardner. Kista Gardner itu asalnya dari ductus mesonefrik atau Wolffian. Biasanya pada perempuan dia akan regresi karena kalau dia itu akan membentuk organ genital laki-laki. Jadi pada perempuan biasanya regresi ya. Tetapi kadang sebagian itu gagal regresi sehingga si sisa ductus Wolffiannya ini akan berdilatasi membentuk kista Gardner. Ini ya kista Gardnernya. Kemudian selain lokasi, nah ini yang harus diingat, gambaran mikroskopiknya ya. Untuk kista Gardner itu ada 2 jenis epitel. Yang pertama itu epitel kuboid. Nah, ini kuboid ya. Epitel kuboid rendah, atau bisa juga epitelnya kolumner yang musinosum, non musinosum. Nah, kadang kalau bagian vaginanya terambil tentu ada epitel squamous, tapi biasanya jarang. Lebih banyak dijumpai epitel yang kedua dan ketiga. Nah, ini ductus Wolffian yang normalnya ya, sisa ductus Wolffian. Nah, kalau dia berdilatasi yang sebelah kanan ini menjadi kista Gardner. Ini kista Gardner, epitel pelapisnya epitel selapis kuboid sampai kolumnar yang non musinosum. Oke, ini untuk yang Gardner. Kista yang kedua Bartholin atau Bartholini. Nah, lokasinya juga perlu untuk diingat ya, supaya nanti kalau mungkin teman-teman praktek ada kista di posterolateral ya, ini berarti Bartholin. Jadi kalau Gardner di anterolateral, Bartholin di posterolateral. Kemudian untuk etiologinya biasanya karena ada sumbatan pada kelenjar Bartholin, kemudian diikuti radang, jadi bisa ada abses yang menyertai kista Bartholin. Kadang rekuren atau ini ya, kambuh. Kemudian bisa terjadi pada semua umur. Ini untuk makroskopiknya ukurannya 3-5 cm, kistanya berisi cairan jernih atau mukoid atau agak kental. Ini adalah kelenjar Bartholin yang normal. Untuk kelenjar Bartholin itu yang ada panah hitamnya ini. Ini epitelnya adalah epitel epitel musinosum. Nanti ada yang lebih perbesaran kuatnya. Kemudian kalau ductus Bartholinnya itu epitel pelapisnya adalah epitel transisional. Ciri khas epitel transisional itu berlapis-lapis ya, selnya. Ini juga masih kelenjar Bartholin yang normal. Ini ductusnya, biasa ductusnya di tengah dikelilingi oleh kelenjar-kelenjar Bartholin. Nah, ini kelenjar Bartholin. Epitelnya adalah epitel musinosum. Musinosum berarti dia mengandung musin ya, karena itu sitoplasmanya biasanya untuk epitel musinosum akan berwarna pucat. Untuk gambaran mikroskopiknya untuk kista Bartholin, yang pertama pada epitel ductusnya itu biasanya epitelnya ada 3 macam ya. Yang pertama epitel kuboid rendah,
kemudian epitel transisional, dan epitel mucinosum. Nah ini kalau yang sebelah kiri ini yang kuboid rendah ya. Kuboid rendah, sebagian transisional. Nah kalau yang di sebelah kanan ini yang epitel mucinosum. Untuk membedakannya tadi sudah saya sebutkan, untuk mucinosum biasanya sitoplasmanya pucat. Kemudian biasanya di stromanya atau di bagian sininya ada kelenjar Bartholinnya. Jadi yang berdilatasi itu biasanya ductusnya ya. Kalau kelenjar Bartholinnya tuh enggak. Nah kalau ini kista Bartholinnya karena berlapis-lapis, ini epitelnya berarti epitel transisional. Kemudian di sekitarnya kadang kalau ada absesnya bisa dijumpai neutrofil, limfosit, dan lain-lain. Oke, besok kita lihat lebih jelas dari rapi ya. Oke, itu 2 kista pada vagina. Selanjutnya mulai dari nomor 4 sampai 7 itu di serviks. Nah di serviks juga ada kista, namanya kista Nabothian. Ini serviks ya. Biasanya dia ada di porsio. Kista Nabothian ini. Kista Nabothian asalnya dari kelenjar endoservik yang berdilatasi kistik ya. Kemudian dia akan berdilatasi menjadi berbagai macam ukuran dan bentuk, mulai dari 0,1 mili bisa sampai dengan 1,5 cm. Kista Nabothian adalah kista yang paling sering terjadi. Untuk penyebabnya biasanya ada radang atau metaplasia squamosa yang akan menyumbat kelenjar endoservik. Karena itu lokasinya paling sering di zona transformasi perpindahan antara epitel squamous ke kelenjar endoservik. Oke, ini untuk makroskopiknya. Ini ya, kistanya ada yang kosong, tapi sebagian juga ada masa musimnya. Biasanya bentuknya seperti jeli melendir. Oke, ini untuk makroskopik kista Nabothian. Ini serviks, ini porsionya. Nah ini ada kistanya ya, kita lihat dia kayak kantong kistik ya, translucent. Ini karena isinya masa musimnya itu. Kemudian untuk mikroskopiknya, nah ya kita lihat ini serviks dari pembesaran lemah. Ada ektoservik dan endoservik. Nah ini kalau ektoservik epitelnya squamous. Kalau yang endoservik itu mulai dilapisi oleh epitel mucinosum ya. Nah pada zona transisional ini, perpindahan dari epitel squamous ke mucinosum, kista Nabothian lebih banyak dijumpai. Ya, ini kistanya ya. Mestinya kelenjar endoservik itu yang bagian ini nih. Dia kecil. Nah, yang sudah berdilatasi ini terdiri dari berbagai macam ukuran ya. Jadi nggak mesti semuanya sama, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian isinya biasanya musim. Oke, ini untuk kista Nabothian. Epitel pelapisnya tentu epitelnya sama dengan epitel yang melapisi kelenjar endoservik, yaitu epitel selapis kolumnar mucinosum ya. Nah isinya ini musim. Kadang-kadang musimnya itu bisa ruptur ke stroma. Nah kalau dia sudah ruptur ke stroma, nanti di stromanya bisa mengundang banyak sel radang ya. Nah ini kista Nabothian. Ini masih ingat ya, kista Nabothian. Epitel pelapisnya adalah epitel mucinosum. Jadi sitoplasmanya pucat, dia mengandung musim. Kemudian musimnya ini yang di lumen, di dalam lumen. Kadang kalau ruptur ke stroma nanti akan banyak limfosit.
Oke, kemudian, nah itu tadi kista. Sekarang radang. Radang pada serviks disebut servisitis. Untuk servisitis bisa akut atau kronis ya. Nah untuk etiologinya, ya kita lihat yang normalnya dulu. Setelah perempuan itu menarche atau dapat haid, maka akan ada produksi estrogen yang akan membuat epitel squamous itu maturasi. Nah, ketika epitel squamous ini bermaturasi, maka dia itu akan membentuk suatu vakuol glikogen yang intinya nanti dia akan menyediakan pH yang cukup asam ya, untuk menjaga supaya lactobacillusnya itu menjadi flora normal di serviks. Nah, suatu ketika ada hal-hal yang membuat pH-nya alkali, misalnya karena perdarahan, koitus, kemudian mungkin biasanya pada perempuan itu mencuci vagina ya dengan sabun-sabun vagina. Nah, itu pH-nya bisa menjadi alkali. Ketika pH-nya alkali nanti ini ya, lactobacillusnya jadi tidak bisa menjaga keseimbangan flora normal. Jadi banyak patogen lain yang tumbuh. Nah, itu yang membuat muncul radang pada serviks. Kemudian inflamasi pada serviks atau servisitis itu ternyata bisa ditemukan pada semua perempuan. Nah, mungkin teman-teman enggak boleh. Kalau perempuan belum koitus itu tidak bisa di-pap smear ya. Jadi kalau semua perempuan itu kalau misalnya sudah di-pap smear mungkin bisa ketemu sel radang, tetapi tidak semua menimbulkan keluhan ya. Ada yang asimptomatik. Kemudian infeksinya itu paling banyak disebabkan oleh chlamydia, ada gonococcus juga, mycoplasma atau herpes simplex virus. Nah, biasanya yang diobati itu yang sudah menimbulkan gejala ya. Kenapa? Karena kalau tidak diobati nanti si bakterinya ini bisa naik dari serviks sampai ke uterus, sampai ke tuba atau ovarium. Jadi ini bisa menyebabkan komplikasi saat hamil atau bisa juga nanti menyebabkan infertilitas. Untuk servisitis bisa diketahui dengan pap smear. Oke, ini nanti silakan dibaca. Untuk yang pentingnya penyebab servisitis paling banyak adalah Chlamydia trachomatis atau Neisseria gonorrhoeae. Nah, biasanya ini terjadi pada wanita usia reproduktif ya, terutama yang sudah aktif secara seksual. Kemudian yang tadi saya bilang, sebagian besar itu asimptomatik, tidak ada keluhan. Jadi kalau sudah ada keluhan, nah itu yang berarti sudah berat. Biasanya harus diterapi antibiotik. Kemudian untuk tampilan makroskopiknya tentu akan ada peradangan ya. Nah, ini kan sel fosilnya tampak merah dan edematus atau sumbat. Ini karena ada radang atau servisitis. Oke, untuk servisitis ada akut dan kronis. Dibedakan dari jenis radangnya ya. Kalau akut biasanya dominannya neutrofil. Kalau kronis limfosit dan sel plasma. Bisa juga ada neutrofil tapi sedikit. Oke, ini servisitis, epitel pelapis serviks ya, ada epitel squamous. Kadang-kadang kalau yang berat itu ada epitelnya mengalami erosi hingga ulcerasi. Nah, kemudian ini banyak sel radang ya, baik di epitel maupun di stroma. Dan ada perdarahan, ini yang merah-merah ini eritrosit. Sel radangnya ini pada perbesaran kuat bisa dikenali. Kalau yang kronis limfosit dan sel plasma. Nah, selain pada bagian subepitel, bisa juga sel radang ini berada di sekitar kelenjar endoservix. Ini kelenjar endoservix. Nah, sel radangnya juga banyak dijumpai ya di sekelilingnya. Nah, ini limfosit. Jadi ini servisitis kronis.
Untuk yang akut biasanya tampilannya lebih heboh dibanding yang kronis nih. Ada edema, kongesti, kemudian yang tadi epitelnya bisa ulcerasi dan perdarahan. Oke, kemudian polip. Untuk polip pada serviks itu paling banyak jenisnya adalah polip endoservik. Polip endoservik itu jinak ya. Nah, jadi dia endoserviknya akan mengalami penonjolan sehingga membentuk suatu gambaran polip. Oke, ini polipnya. Biasanya juga dia akan menonjol dan kalau ukurannya besar sekali nanti bisa keluar melalui porsio ya, menonjol begini. Biasanya nih pada wanita usia 40-60 tahunan, gejalanya menyebabkan perdarahan. Untuk etiologinya masih idiopatik, tidak diketahui. Oke, ini untuk makroskopiknya mulai dari yang kecil sampai yang besar bisa keluar dari konsium. Oke, ini tadi kita perlu tahu ya. Gambaran endoservik yang normal tadi sudah saya ulang-ulang. Endoservik itu dilapisi oleh epitel musinosum. Untuk lebih lengkapnya epitel kolumnar musinosum. Pada polip itu yang jelas kita harus lihat pada perbesaran lemah dulu ya. Ini perbesaran lemah bentuknya harus seperti polip. Jadi bentuknya penonjolan. Ini penonjolannya. Polipoid. Untuk epitel pelapisnya adalah epitel kolumnar musinosum dan di dalamnya ada kelenjar endoservik. Oke. Nah, kadang-kadang mungkin masih bisa dijumpai epitel luarnya, epitel squamous. Gitu ya. Jadi kalau polip endoservik gambaran tampilannya polipoid. Kemudian bisa juga ada sel radang di sekitar kelenjar endoserviknya. Oke, nah kalau yang 3 tadi jinak, nah ini ada serviks yang ganas, ada satu ya, yaitu karsinoma serviks. Kalau yang ini adalah tumor ganas yang paling sering dijumpai pada wanita selain nomor 1 apa? Keganasan pada wanita. Nomor 1 payudara ya. Yang kedua serviks. Oke, untuk serviks ini biasanya terjadi pada usia yang agak lebih tua ya, 40-80 tahun. Yang penting diketahui lokasi biasanya di squamocolumnar junction atau yang tadi ya, perpindahan antara epitel squamous ke epitel endoservik. Kemudian untuk etiologinya, nah ini berlawanan dengan kondiloma yang low risk. Kalau karsinoma dia HPV yang high risk. Tipenya 16 dan 18. Sebetulnya selain 2 tipe ini masih banyak tipe yang lain. Cuman yang paling banyak menyebabkan karsinoma itu yang 16 dan 18 ya. Mungkin ini nanti ada juga di pap smear. Oke, jadi yang perlu diketahui HPV itu ada yang low risk dan high risk ya. Yang low risk jadi kondiloma, yang high risk itu sebelum jadi karsinoma dia akan jadi ini dulu nih, L-sil dan high-sil ya. Atau sil itu squamous intraepithelial lesion. Jadi dia nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba jadi ganas ya. Dia akan membuat epitel squamousnya itu mengalami suatu kelainan dulu, disebut high-sil ya. Atau high grade squamous intraepithelial lesion. Nah, ini adalah lesi prekursor dari karsinoma serviks. Infeksi HPV dimulai dari sel-sel basal imatur. Jadi HPV itu dia tidak bisa masuk dari epitel squamous yang imatur ya. Jadi cara masuknya itu lewat bagian yang imatur. Yang imaturnya di mana? Nah, imaturnya yang di perbatasan ini, squamocolumnar junction ini, yang dari transisi epitel squamous ke epitel musinosum. Jadi HPV akan menginfeksi mulai dari yang bagian imatur. Karena itu biasanya karsinomanya akan banyak dijumpai di zona transisional. Jadi kalau misalnya
suatu lesi karsinoma biasanya biopsinya di bagian ini, squamocolunar junction. Atau kalau mau pap smear, ya pap smear biasanya di bagian squamocolunar junction. Oke, ini untuk epitelnya ya, jelas ya, dari epitel squamous ke epitel mucinosum. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi karsinoma itu tidak langsung dari normal menjadi karsinoma. Ada transisinya dulu ya. Ada, nah mungkin ini nanti di pap smear dijelaskan ya. Sebelum jadi karsinoma dia akan mengalami seal atau nama, ini nama lamanya ya. Kalau sekarang namanya sih seal. Kalau dulu CIN 1, CIN 2, CIN 3. Tapi sekarang masih juga dipakai sih. Jadi kalau CIN 1 itu yang low grade squamous intraepithelial lesion. CIN 2, 3 itu yang hasil atau high grade squamous intraepithelial lesion. Oke, kalau yang normal itu epitelnya kecil-kecil ya. Nah, ini yang CIN 1 ada displasia atau epitelnya mulai mengalami suatu perubahan ke arah kanker ya. Kalau CIN 1 biasanya lesinya di sepertiga bawah. Kalau yang CIN 2 displasianya 2/3 lapisannya. Nah, kalau CIN 3 itu sudah di seluruh ketebalan lapisan untuk displasianya. Kita lihat nih sel-selnya sangat besar ya, anak intinya hitam besar. Nah, ini semuanya displasia. Nah, kalau ini membran basalnya masih intak ya, berarti ini masih karsinoma in situ. Kalau sel tumornya ini membran basalnya ruptur, sel tumornya sampai ke stroma, nah itu sudah invasi. Oke, untuk makroskopiknya macam-macam bentuknya, ada yang besar sekali, ini membentuk ulkus, membentuk suatu seperti pembangkul, atau bisa juga dia cuma ulcerasi saja. Ya, ini juga cuma ulcerasi. Nah, ini gambaran mikroskopiknya ya dari karsinoma sel squamosa pada serviks. Ini epitel ektoserviknya. Nah, sarang tumornya itu kalau sudah dia mencapai stroma, ini yang disebut karsinoma invasif. Jadi ada sarang-sarang tumor pada stroma. Nah, kemudian karsinoma pada serviks ada dua macam ya. Yang pertama squamous cell karsinoma. Nah, untuk squamous cell karsinoma ini ciri-cirinya ada mutiara tanduknya. Oke, ini yang tadi saya sebut ya. Ini mungkin yang atas CIN 3. Jadi ada displasia di seluruh ketebalan epitel. Nah, kemudian ada satu yang bocornya, dia menembus membran basal ke stroma. Nah, ini adalah salah satu ciri khas karsinoma atau tumor ganas. Dia harus ada infiltrasi menembus membran basal. Kemudian ini yang bagian kanan ini sarang-sarang tumornya yang semuanya sudah berada di stroma. Oke, pada bagian luarnya selnya masih basofilik, makin ke tengah makin jernih ya, dan di bagian tengahnya membentuk suatu lingkaran yang berlapis-lapis, ini mutiara keratin. Untuk sel-sel tumor itu harus polimorfi, anak intinya tampak menonjol. Oke, silakan diingat-ingat, ini squamous cell karsinoma. Nah, nanti ada juga yang squamous cell karsinoma tapi dia tidak membentuk mutiara tanduk. Ini juga sama, karsinoma sel squamosa, tetapi bedanya ini jenis yang non keratinizing. Jadi dia tidak membentuk mutiara tanduknya. Oke, ini sarang-sarang tumornya, nanti kita lihat di preparatnya langsung. Kemudian yang ke-8, nah ini mulai naik ke uterus. Untuk uterus cuma satu, yaitu endometriosis interna atau nama lainnya adenomiosis. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi endometriosis.
Jadi definisinya ada jaringan endometrium di luar fossa uterus. Jadi si endometrium itu normalnya ditemukan di uterus. Kalau dia sudah ditemukan di luar uterus, itu berarti kelainan ya. Untuk endometriosis ada interna, ada eksterna. Nah, kita bahas yang eksterna dulu. Eksterna berarti dia di luar uterus ya, bisa di vesika urinaria, di usus, appendix, puba, dan lain-lain. Kalau yang interna, dia endometriosisnya berada di dinding myometrium. Oke, untuk etiologinya bermacam-macam. Mungkin bisa karena pemisahan endometrium dari myometriumnya tidak sempurna, atau mungkin juga ada perubahan ini biasanya secara kongenital ya, pada jaringan endometriumnya tidak berubah secara sempurna. Kemudian kita lanjut aja. Untuk gejala klinisnya biasanya ada perdarahan, kemudian nyeri jika menstruasi. Oke, ini makroskopik dari adenomiosis. Kita lihat ya, endometrium itu normalnya ada tentu di lapisan endometrium. Nah, ini myometrium normalnya yang ini masih normal myometriumnya. Adenomiosis itu biasanya kalau myometriumnya sudah sangat tebal. Ya, kita lihat ya, ini myometriumnya tebal, kemudian ada area-area yang hitam-hitam ini ya, ini perdarahan. Nah, biasanya pada area ini kalau dibuat sediaan mikroskopik ini ada kelenjar endometrium. Oke, jadi kelenjar endometrium normalnya tidak di bagian myometrium ya, normalnya ada di lapisan endometrium. Oke, ini makroskopiknya kita lihat. Nah, kalau ini leiomyoma ya, ini nanti tidak masuk materi. Ini myometriumnya kalau teman-teman lihat ada bolong-bolongnya ini ya. Nah, ini bolong-bolongnya ini sebetulnya adalah kelenjar endometrium. Oke, jadi kalau mau mempelajari adenomiosis kita harus tahu bentuk kelenjar endometrium normal. Kelenjar endometrium normal itu epitelnya epitel selapis kolumnar. Ini yang normal ya. Nah, ini yang adenomiosis. Kita lihat ini endometrium normal, harusnya kelenjar endometriumnya itu ya di lapisan endometrium aja. Tetapi kalau dia ada yang nyasar sampai di antara myometrium, nah ini baru yang disebut adenomiosis. Oke. Jadi di antara berkas-berkas otot polos myometrium, kalau menemukan stroma dari kelenjar endometrium, nah ini berarti adenomiosis ya. Oke, kemudian yang 9 sudah mulai masuk ke tuba Fallopi. Radang pada tuba Fallopi disebut salpingitis ya, ingat-ingat, bukan tubitis, salpingitis. Salpingitis itu masuk dalam spektrum penyakit pelvic inflammatory disease. Jadi nanti silakan teman-teman mencari di tugas presesi ya. Pelvic inflammatory disease itu apa sih, dan biasanya apa sih yang masuk ke sini? Nah, ada 3 jenis salpingitis, yaitu akut, kronis, dan granulomatosa. Oke, untuk etiologinya tentu karena infeksi bakteri ya. Biasanya infeksinya itu ditularkan mulai dari bagian bawah dulu, dari serviks. Kalau dia tidak diobati nanti akan terus naik ke atas. Nah, bahayanya dia bisa menyebabkan peritonitis dan infertilitas pada perempuan. Oke, untuk yang salpingitis akut, nah, selalu diingat biasanya yang akut tuh gambarannya lepung. Nah, ini ada ulcerasi yang putih-putih ini, kemudian ada radang, ada perdarahan, ya. Kemudian ini kalau dibelah isi tubanya biasanya ada abses. Abses pada tuba namanya piosalping. Oke, nah ini yang salpingitis akut. Pada
Pada lumennya isinya didominasi neutrofil, stromanya juga biasanya banyak neutrofilnya. Ini salpingitis akut ya, neutrofil ya. Ini harus tahu bedanya neutrofil dan limfosit. Nah kalau biasanya banyak neutrofilnya itu disebut abses ya. Biasanya abses pada salping namanya piosalping. Oke, beda dengan salpingitis kronis. Kalau salpingitis kronis dominasinya limfosit dan sel plasma. Nah ini salpingitis kronis. Oh kemudian selalu diingat tuba ya, histologi normal tuba udah masih ingat atau lupa ya? Tuba itu ciri khasnya pada gambaran histologinya ada plikanya ya, plika yang berkelok. Nah ini plikanya, mungkin nanti besok kita lihat di preparat. Oke ini plika ya, plika tuba. Oke kemudian abses tubuh ovarial. Abses tubuh ovarial ini kelanjutan dari salpingitis ya. Kalau salpingitis tidak diobati atau sangat berat, nanti dari tuba dia bisa mencapai ovarium. Oke kita lihat ini tubuh ovarial abses. Nah harusnya tuba sama ovarium itu jelas ya. Tuba yang saluran bentuknya pipa, ovarium yang di bawahnya. Nah pada tuba ovarium abses tuh tuba ovariumnya menyatu. Nah ini sudah jadi satu. Ini juga ya. Karena infeksi dari tubanya itu dia nyambung ke ovarium. Nah karena itu namanya biasanya tubuh ovarial abses. Oke. Jadi ada perlengketan ya antara tuba dan ovarium. Nah abses tubuh ovarial ini bisa unilateral atau bisa kanan kiri atau juga kanan dan kiri bilateral. Oke, untuk makroskopiknya biasanya ada perlengketan. Tubanya akan menjadi satu, ada adesi. Ini tuba, ini ovarium. Dia menjadi satu. Kemudian ada juga perdarahan, edem dan nekrosis. Kemudian biasanya sel-sel radangnya itu akan memenuhi parenkim ovarium ya, sehingga membentuk suatu ruangan. Isinya biasanya abses. Nah ini yang tadi saya sebutkan plika tuba. Ini tuba ya. Jadi kalau teman-teman melihat struktur mikroskopik berlekuk-lekuk seperti ini jelas tuba. Kemudian ada radangnya. Nah ini salpingitis. Untuk abses tubuh ovarial abses itu sel yang dominan kalau abses jadi neutrofil ya. Neutrofil walaupun mungkin nanti ada juga limfosit, histiosit dan sel plasma. Kemudian ciri khasnya lain ada nekrosis luas ya pada ovarium dan tuba sehingga biasanya secara mikroskopik arsitekturnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Nah ini kalau kita lihat ini dominan sel radang semua ya, ini karena sudah menjadi abses. Oke sisa 2 materi lagi. Yang 11 sisa abortus. Sisa abortus berarti definisinya penghentian kehamilan sebelum 20 minggu. Penyebabnya bisa dari faktor fetus atau maternal ya. Untuk yang fetus biasanya karena kelainan kromosom. Untuk yang maternal ada banyak sekali. Misalnya ada bentuk anatomi uterusnya, ada tumornya, leomioma, sehingga menghalangi si embrio untuk bertumbuh. Lainnya ada kelainan sistemik, kemudian bisa juga ada infeksi. Oke ini sisa abortus ya. Untuk ini biasanya hasil kuret. Ya, kalau ada abortus di kuret ya makroskopiknya kayak begini, cuman jaringan pecah belah, kemudian banyak darahnya ya. Oke sebetulnya sisa abortus ini isinya apa sih? Nah isinya adalah ada villi, ada villi choriolis ya. Nah jadi kalau nanti melihat preparat sisa abortus yang wajib dijumpai harus ada villi choriolis. Kemudian ada desi 2. Nah kalau villi itu dari fetusnya ya, kalau desi 2 dari maternal. Kemudian
kalau misalnya dia ada tuba, ada plika tuba, nah itu berarti kehamilannya ektopik. Kadang-kadang kita juga bisa menemukan embrio. Nah ini biasanya bonus, tapi jarang sekali dijumpai. Yang paling banyak dijumpai Fili Corealis dan Decidua. Oke, bedanya Fili dan Decidua. Kalau Fili itu dia kayak pulau-pulau kecil kayak gini. Ada 2 lapis sel yang melapisi. Yang bagian luar Syncytiotrophoblast, yang bagian dalam Cytotrophoblast. Ya, ini nanti silahkan diingat-ingat ya, mungkin keluar nanti. Oke, jadi ada bagian luar dan bagian dalam. Kemudian di tengahnya itu jaringannya longgar sehingga warnanya lebih putih ya. Beda lagi dengan Decidua. Nah, kalau Decidua itu selnya kalau dari kejauhan tampak merah karena memang sitoplasmanya eosinofilik ya. Sitoplasmanya eosinofilik banyak, ininya besar di tengah. Decidua itu apa sih? Decidua itu plasenta ya, mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi plasenta itu kalau di sediaan mikroskopiknya ya begini. Oke, ini ada gambaran mikroskopik dari sisa abortus, bisa aja ya kita bahas ya. Yang jelas ini Fili, ini yang tengahnya lebih putih, pulau-pulau. Nah yang merah ini baru ini Decidua. Oke, kemudian yang terakhir karsinoma duktal payudara, namanya karsinoma berarti garis. Kemudian ini adalah karsinoma yang paling banyak terjadi pada pasien postmenopause. Oke, kemudian untuk yang paling sering di kuadran luar ya. Ini untuk jenis-jenisnya ada yang karsinoma duktal, ada yang lobular. Kemudian masih banyak lagi jenis-jenisnya sebetulnya, ada yang medulari, ada yang tubular dan lain-lain. Oke, untuk patogenesisnya itu biasanya karena ada mutasi ya, mutasi gen BRCA2 ya, kalau bacanya biasanya BRCA ya, BRCA1, BRCA2, dan ada mutasi TP53. Nah, ketiga mutasi ini nanti bisa menimbulkan gambaran yang berbeda ya. Jadi kalau mutasi BRCA2 ini biasanya nanti ini profil imunohistokimia ya, tapi ini terlalu molekuler, tidak perlu diketahui, cukup mengetahui mutasinya aja. Mungkin ada yang sudah pernah baca, siapa sih artis terkenal yang punya mutasi gen BRCA? Ada yang tahu nggak? Jadi si artis ini dia ibunya itu ada C. amame, kemudian setelah dideteksi ternyata dia ada mutasi BRCA. Saya lupa BRCA1 atau BRCA2 ya. Nah karena dia ada mutasi BRCA ini, maka kemudian dia memutuskan untuk mastektomi. Jadi kedua payudaranya diangkat supaya tidak menjadi karsinoma. Oke, kemudian ini faktor risiko karsinoma mami. Ini dulu pernah dapat waktu skill lab pemeriksaan payudara ya. Karena waktunya tidak cukup, bisa aja kita bahas. Untuk makroskopiknya ada massa dengan gambaran batas tidak tegas. Ini massa payudaranya. Untuk nanti juga ya, massanya batasnya nggak tegas ya, putih ke coklat. Untuk gambaran karsinoma payudara nanti tergantung grade-nya ya. Ada 3 grade, grade 1, 2, 3. Kalau bentuknya masih menyerupai kelenjar payudara normal atau ada tubular seperti ini, nah ini biasanya grade-nya rendah, grade 1. Kemudian kalau dia sudah makin solid, nah seperti yang ketiga, ini bentuknya sarang-sarang solid ya. Nah ini biasanya grade-nya sudah tinggi, grade 3. Oke, untuk karsinoma yang perlu diketahui sama seperti karsinoma cervix uteri ya, harus ada infiltrasi ke stroma dan juga sel tumornya itu
harus polimorfi dan anak inti mencolok. Oke, nanti kita bahas aja di praktikum. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa ada pretest post-test ya. Pretestnya silakan membaca dari slide ini aja. Kemudian untuk resesinya tentu silakan menulis dengan tangan kalian ya. 12-12-nya dari kondiloma sampai karsinoma. Definisi, etiologi, patogenesis, dan jangan lupa referensi. Oke. Kalau mengambil dari buku blog, jangan lupa cantumkan referensi buku blog. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tapi karena ini banyak, kita punya semuanya ya, kita punya semua separatnya 12-12-nya kita punya. Jadi untuk menyingkat waktu praktikum silakan teman-teman membaca dulu sekalian belajar ya buat temuan histopatologinya. Nanti kita bahas mengamati preparat satu-satu ya. Ada pertanyaan ya? Thank you, Uda. Ada tidak? Oke, kalau sudah tidak ada ya sudah. Jujur udah mengganggu sih kalau aku nonton. Oke, di sini apa sih? Mikrobiologi Di dokter. sini. Online. Ya udah deh. Ya udah ya. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih banyak dokter.